pembacaan ayat suci Al-Quran dan Quran tilawah yang akan dibacakan oleh Azakia Novrianti Elra dan Nur Aziza. Kepada saudari dipersilakan. Ini setengah jam
kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berderita. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu salju hewan-hewan kurban, dan melakit hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang telah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Maka terbukalah hati kita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya Hafiz yang akan dibacakan oleh Irin Karlina. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pidato singkat yang akan disampaikan oleh Ranti Amizi Sofianti. Kepada saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'aladdin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa iman, hidayah dan kesehatan yang masih diberikan pada saat ini, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya jasa besar mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang seperti saat yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK 1 Matur, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA SMK 1 Matur, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jamiah Lawang, dan seterusnya teman-teman yang saya cintai. Tanpa memperpanjang kata kalimah, langsung saja saya garis bawahi judul pidato saya yang berjudul Keutamaan Sedekah di Bulan Ramadan. Sedekah adalah jalan kita semua untuk mendapatkan kekayaan abadi. Apabila saat bulan Ramadan semua dilipat gandakan, termaksud yang uang yang kita diberikan, pasti berlipat dan jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam pidato saya ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman saya yang ada di sini, termaksud kepada diri saya sendiri. Jangan ingat dunia, memberilah dengan ikhlas, pasti akan terjadi sesuai janji yang Allah berikan. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diambil manfaatnya bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Denison, Khatib Pasuah dan Kunyah SPD. Kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 1 sampai 4. Kaum muslimin, kaum muslimat, terutama Bapak Ibu guru pendamping SMA, SMK, kemudian kakak-kakak pembina yang dimuliakan Allah. Pertama sama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan acara pesantren Ramadan tingkat SLTA. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat manusia dari umat yang jahiliyah kepada umat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema yang diberikan adalah penerapan surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama disampaikan, surat Ad-Duha adalah surat yang dalam urutannya surat yang ke-93 di dalam Al-Quran, berjumlah 11 ayat. Kemudian biasa di dalam Al-Quran dalam tafsir dan terjemahan disebutkan sekilas tentang asbabun nuzul. Barangkali anak-anak kami di sekolah sudah belajar. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Dan tentang hadis ada bernama asbabun nurud, sebab-sebab diucapkannya hadis itu oleh Rasulullah SAW. Maka sekilas tentang asbabun nuzul surat Ad-Duha ini, ketika ayat lama tidak turun, surat ini Makkiyah, lama tidak turun, para musuh Allah, orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya mencimeeh masalahnya, mencimeeh wahai Muhammad, wahai Rasulullah, lalamu ayat turun gua, Tuhan engkau telah meninggalkan engkau hiji orang, telah terputus rahmat Allah kepada wahai Muhammad, maka berhentilah engkau menyiarkan agama Islam. Maka turunlah ayat ini, demi waktu duha Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Muhammad. Maka ayat ini adalah bantahan terhadap ocehan terhadap orang kafir pada waktu itu. Kemudian waktu duha adalah waktu yang diabadikan dalam Al-Quran. Beberapa waktu yang tersedia 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu duha ini adalah waktu yang sangat indah ketika matahari sepenggalahan naik. Kalau orang mengecekkan anak muda yang sedang gagah-gagah sermana apa kemanangkan cucu ya nak, namunnya ya rancak orang gini wah segeh aja bang matahari sedang naik, sedang cacau lagi kain ya nak, coba baca min gitu. Iyo gagah wah, iyo rancak nampak di kami ya nak. Tentunya diiringi pula dengan akhlak yang baik. Maka itulah waktu duha itu. Nah, kemudian kenalan dulu ya. Sebagian ada yang kenal, sebagian ada yang belum. Biarlah perkenalan itu. Baik, perkenalan sekilas atau haruf gitu ya. Nama Bapak seperti yang dipanggil oleh protokol tadi, nama Bapak Denison SPD, gelar ketua dunia diberikan oleh Mama, termasuk beliau bertuk gubernur tua, waktu putih tua kedua negari, kedua negari lawang. Pendidikan SD 05, nah pernah dulu di SD Tanah Lapang, dulu namanya SD Teladan, itu dia kelas Ambor. Kemudian Abu Muhammad Tes Muhammadiyah tempat mengajar ini, Abu alumni di situ Tanah Lapang. Kemudian waktu itu belum ada madrasah aliyah, Pak masuk ke SMA Negeri 1 Matur. Nah, kepala sekolah pada waktu itu Bapak Samsudin Jamil, guru-guru lama yang masih Bapak ingat, Pak Basirul, Bu Titi, Bu Nana,
Pak Yunedi S, kemudian ada beberapa guru yang lain yang masih sibuk diapakan. Jadi yang alumni SMA Negeri Sekawantur adalah di kelas 4. SMK belum berdiri pada waktu itu. Kemudian lanjut, setelah itu Bapak lanjut ke Diploma 3 Sarjana Muda Sastra Inggris Akademi Bahasa Asing Kampus Sari Bukit Tinggi. Kemudian lanjut mengambil S1 di Universitas Negeri Padang dan selesai pada September 2006 dan lulus sertifikasi guru tahun 2008. Itu sekilas perkenalan di Bapak ya. Jadi Bapak lupa teliti-teliti ya mengajar bahasa Inggris. Tapi Bang, Bapak satu belum paham mengisi materi di sini. Bukankah Bapak bukan lulusan perguruan tinggi agama Islam? Tetapi dalam agama kita disuruh beramar ma'ruf nahi munkar. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Tidak ada salahnya Pak Ibu juga menyampaikan di sini. Itulah sekilas perkenalan tentang diri Bapak. Status terdaftar ya, terdaftar di KKM 2 orang, istri baru satu begini, satu saja. Kemudian apakah 3 orang? Yang pertama Lutfi, sekarang kuliah di UIN Bukit Tinggi, UIN saya Jambe semester 1, mengambil jurusan sama dengan Bapak, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua Haris kelas 3 MTS Muhammadiyah. Yang nomor 3 yang terakhir perempuan yaitu kelas 7 Syakira di MTS Muhammadiyah. Itulah sekilas tentang Bapak ya. Bapak masih single, Pak sekarang single tapi di rumah sudah berkeluarga. Baik, sekian sekilas tentang perkenalan. Kita lanjutkan materi tadi surat Ad-Duha. Maka dalam surat Ad-Duha ini diterangkan bahwasanya waktu duha itu adalah waktu yang paling baik untuk beribadah. Termasuk di dalamnya dari berbagai literasi bahwa waktu duha itu terbagi pada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu habisnya waktu subuh yang dikenal dengan syuruk. Jadi syuruk itu adalah awal waktu duha tahap pertama. Setelah sempurna matahari terbit, kemudian sampai matahari setinggalah naik lebih kurang jam 9. Ini waktu yang utama untuk salat duha, yaitu setelah syuruk sampai jam 9. Maka dalam sebuah hadis disampaikan, sempurnalah nilai pahala seseorang hamba umat Rasulullah SAW itu yang melaksanakan salat duha pada waktu-waktu ini. Dalam riwayat lain disebutkan nilai pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi kalau muslimin dan anak Pak sebenarnya memahami hadis itu harus pas-pas dulu Pak. Kalau itu kami ada satu lebih suap haji dan umrah. Kami nak mendaftar petangko untuk pergi ke tanah suci naik haji. Kemudian kami tarik beliau ongkos naik haji kami, tapi itu bukan. Kewajiban haji tetap ada. Tapi siapa yang melaksanakan salat sunnah duha, maka nilai pahalanya sama dengan haji dan umrah yang mampu. Jadi tarik ongkos naik haji wahana. Bagi Allah sanggup melaksanakan umrah, silakan umrah. Waktu kedua adalah pertengahan. Waktu pertengahan ini adalah antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini pertengahan waktu untuk salat duha. Maka nilai pahala dan ganjaran yang diberikan Allah adalah terhindarnya dari segala mara bahaya. Ini pernah diuraikan oleh Ustaz Adi Hidayat dalam channel YouTube beliau tentang keutamaan duha. Lihat nanti ya, lihat nanti. Di sini sekilas saja. Yang ketiga, yaitu waktu duha itu adalah lewat jam 10 sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Maka ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat duha yang bagian ketiga waktu ini terhindarnya dari kemiskinan. Terhindar dari kemiskinan. Maka dalam doa salat duha itu barangkali semua para peserta yang hadir hari ini telah hadir. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka. Terus sampai ke bawah di penutupnya, Allahumma inna ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekimu masih di langit, turunkanlah dia ke bumi. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih terbenam di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jadi bahan tambang, batu bara, emas, minyak bumi segala macam, minta dalam waktu duha. Boleh awak menjadi pengusaha itu. Kita disuruh berusaha, kita disuruh mengolah bumi ini. Kemudian bagi karena haraman fatahirhu. Kalau ada orang haram tak bawa sedikit zakat yang tidak sempat dikeluarkan, maka sucikanlah hartaku ya Allah.
Wa in kana ba'idan faqaribuhu, kalau dia jauh maka dekatkanlah ya Allah. Maka terhindarlah orang dari kemiskinan ketika melaksanakan salat duha. Kaum muslimin rahimakumullah. Lanjutkan. Maka dalam ayat ini demi waktu supaya ngalahan naik dan demi malam apabila telah gelap. Sunyinya malam itu adalah pertanda dari kekuasaan Allah. Coba anda semuanya, pertanda dari kekuasaan Allah itu apa diantaranya yang disebutkan dalam Al-Quran? Pergantian malam dan siang. Kemudian apa lagi? Diciptakannya kamu berpasangan. Iya berpasangan. Iya kan? Laki, perempuan, besar kecil, siang dan malam, panas dan dingin, jauh dan dekat. Kemudian apa lagi? Tanda-tanda kekuasaan Allah itu waqtilafi alsinatakum. Berbedanya ucapan lidahmu. Iya beda-beda ucapan lidah wa. Iya enggak? Lo saja jauh mana? Kami juga yang ngajar bahasa Inggris ya Bu. Itu namanya dialek. Dialek itu adalah style of language, gaya bahasa daerah tertentu juga. Balawang ketika balai soal lain gini kan. Tipe kate jalan itu namanya nagari lawang. Tipe kabar jalan namanya nagari tiga balai. Ketika orang bertanya di daerah sana, orang bertanya, Mbak Ako, gitu ya. Di daerah sana orang akan berkata, Ako. Tak kaju itu ada Pak. Tak kaju itu ada Pak. Nah, katakan juga, jangan itu ya. Dan begitu dialek di sana. Mana nih ya, kemana nih ya, sebenarnya mahal gitu ya. Mana nih, saya juga Pak. Entah Pak kaji itu apa dia lah kerjakan gue. Soropak memang kare, ya. Soropak memang kare. Maka perbedaan bahasa itu adalah pertanda kekuasaan Allah. Nggak bisa ada orang yang bisa berkata besar, kadang kan gitu. Betul batue, gitu ya. Ayo tangah iya. Tambah kayak dia ayo tangah iu. Itu nggak bisa diubah, Pak. Memang demikian pembawaannya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda bentuknya. Coba aja pertanyaan kecil. Angkat tangan ya. Siapa pernah masuk kebun binatang? Angkat tangan. 1, 2, 3. Nggak boleh ya. Kalau ada pertanyaan, siapa yang pernah mencari kebun binatang? Silahkan tunjuk semuanya. Tapi siapa yang pernah masuk? Mengapa masuk kalau mau ada binatang? Menjawab ya, bukan yang pada orang tadi dosa menjawab pertanyaan demikian ya. Ini melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi. Coba lihat. Berapa tangan saya? 10. Jarinya berbeda. Tangan Pak 2. Jari yang 10. Masih tangan Pak 10. Tangan Bapak 2. Sudah konsentrasi? Baik, sudah konsentrasi. Kita lanjutkan lagi. Maka inilah yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwasanya di waktu duha dan malam apabila telah gelap. Tuhanmu wahai Muhammad tidak benci kepadamu, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik daripada yang sekarang, yaitu dunia yang kita miliki sekarang. Dan kelak Rabbmu, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Kok dalam tafsir disebutkan ya, dengar semua ya. Dalam tafsir disebutkan bahwa seluruh Nabi Muhammad itu insya Allah masuk surga. Kenapa demikian? Allah akan pernah bertanya dalam sebuah dialog, wahai Muhammad, apa yang menyebabkan hatimu reda? Rasulullah menjawab, hatiku akan reda ya Allah ketika seluruh umatku masuk surga. Kamu itu. Maka dalam ayat ini nanti aku akan memberikan apa yang kamu minta dan apa yang hatimu membuat hatimu reda kata Allah. Ustaz, Pak, kurangnya aja ya di dunia bagaimana Nabi Muhammad, Bapak bagai-bagai perangainya. Iya bayi serutang nanti. Yang mengikuti syariat Islam maka selamat. Anda adalah penduduk surga. Ketika hisab nanti dijalankan, mudah meniti sirat, silakan menuju surga. Tetapi ketika amal buruknya banyak, maka kamu harus mampir ke neraka. Tafsir ayat ini terkait dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, Tuhanmu telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
orang-orang yang membencimu nanti akan terputus dari rahmat Allah. Maka Al-Kautsar itu adalah nama sebuah telaga. Al-Kautsar itu adalah nama sebuah telaga. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad yang berdosa tadi. Nah, nanti di akhirat umat Nabi Muhammad yang pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tuh. Ada sebagiannya salat 5 waktu. Ada yang rajin puasa Ramadan. Ada yang ngecua sama disampaikan ke pembina tadi lah, bertolong betul. Hari bulan puasa, awak bayi pesantren nak kita doa sabka kalau karambia. Siapa nampak di orang kalau besok kan itu ya? Apakah awak ada orang? Tak berhenti aja di orang tadi segala macam atau kendaraan lain. Kau mati lagi ni kau monasteri, kau kendaraan Ramadan, kau tentu mati saya. Tidak, mati saya dia tentu guna diri main. Karena dalam Islam ada rukhsah karena minumlah makanan, lanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tempat tujuan, nanti di luar Ramadan bayar puasa sebanyak hari yang ditinggal. Nah, kedua orang sakit yang kira-kira membahayakan kesehatannya menurut tim medis. Kalau nanti dia lanjutkan puasanya, contoh kadar asam lambung yang tinggi, sakit mah akut, itu kalau dilanjutkan nanti berbahaya. Sampai saat menurut tim dokter, saking sakitnya kalau orang asam lambung tinggi itu, telinga sudah sakit, itu sakitnya. Maka silakan berbuka sampai kadar asam lambungnya normal. Kemudian 3 sehari atau 2 hari atau 3 hari, silakan bayar kembali sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, ketiga, orang yang telah tua renta berat melaksanakannya. Bahasa awalnya orang Labuzo. Kini tanya Pak Cik, ada orang Jawa, nenek-nenek atau kakek-kakek di atas usia 80 tahun. Hari bulan puasa, ada nenek-nenek dulu almarhum merah. Pai bilang kepicuran. Tiba di rumah langsung sekali belum makan nasi. Tapi dia puasa, dia kami bayi biasa. Iyo puasa, anak tanya kan. Terus itu makan ini, puasa mana dia sudah makan kau dia? Agak mikir. Berarti beliau tidak tahu lagi tentang apa itu ibadah puasa. Puasa awalnya lagi itu mungkin lagi gitu ya. Akhirnya dari 3 tadi, Bapak lihat pertanyaan apa dan nama apa tetangga yang ikut puasa. Apakah kamu dalam perjalanan, musafir? Enggak. Apakah kamu dalam keadaan sakit? Enggak juga. Apakah kamu lagi di tua itu? Enggak juga agama. Apakah kamu ada puasa? Coba jawab. Maka besoknya tidak boleh lagi meninggalkan puasa. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur 1 hari di bulan Ramadan, tidak bisa dibayarnya walaupun puasa sepanjang masa. Di menyesal dan bakal salah satu tanggal sekian puasa, menangis, memohon ampun kepada Allah, menyesal, tapi tidak bisa diganti selama-lamanya. Akan saya mengatakan, hidup hanya sekali. Maka itu jangan sia-siakan nikmat Allah ketika usiamu dapat mendapati bulan suci Ramadan. Kemudian dilanjutkan, Rasulullah itu Allah berfirman, Allah mendapati kamu seorang yatim, lalu Allah melindungimu wahai Muhammad, maka nikmat Allah tetap pada dirimu. Dan dia mendapati kamu seorang yang bimbang karena tidak turun wahyu, maka wahyu sekarang telah turun. Lalu dia memberikan petunjuk berupa Al-Quran, berupa hidayah yang akan kau kembangkan untuk umat engkau nanti. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim, janganlah engkau menghadik, membentang dan berbuat sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta ataupun bertanya, janganlah kamu menghadiknya. Tidak boleh pada dia orang katanya. Nampak anak yatim harus disantuni. Tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Kalau kita punya kerabat, bapak dan ibunya telah meninggal kedua-duanya waktu kecil, kita penerima waris. Dia anak yatim kalau barakal, ambil asal-artonya sadonya. Kok dilarang dalam Islam? Itu namanya berbuat sewenang-wenang. Akan menghadir anak yatim. Kemudian apalagi yang dilarang dalam Al-Quran ini, yaitu orang minta-minta atau bertanya, jangan kemari ya. Kalau orang tanya kenapa sekolah, dia. Nak, nama tanya Pak Cie, di mana kan tuh yang nak hari siko? Entah ada tahu nama tu, dia ada urusan itu nya. Kau dah dia, tidak bu, tidak dia. Kalau betul-betul tidak tahu, kau dia tidak tahu ada apa? Kau baru risiko itu jawabannya. Tidak entah yang tahu dia, tidak masuk sekolah, tidak. Tanya lagi mata, jangan. Begitu juga orang meminta ya. Orang meminta.
di sekolah di teman kawan seseorang mau membuat keterampilan wah lemah lebih kalau membuat origami lepatan kertas misalnya minta ada itu minta buka buku isi itu nama bilang sudah orang dah dibagi tapi orang disakitinya bilang mau berdasarkan pakailah aku tak usah sama kayak kan itu menilai sederhana itu orang kasarnya tidak ada dibagi ini bertentangan apa yang disebutkan dalam Al-Quran orang meminta jangan kamu hadir orang bertanya jangan kamu hadir tujuan akalnya kan Allah begitu juga tentang mengembangkan ilmu pengetahuan kemudian setelah itu dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut engkau siarkan kau kini gua kalau kita mengeluh dalam hidup hendaklah kita juga banyak bersyukur dalam hidup banyak nikmat Allah terima perbanyak bersyukur kalau dapat ujian maka bersabarlah orang yang berkeluh kesah itu nanti wailul likulli humazatil lumazah nirkawil bagi pengumpat dan mencela jangan mempena jangan mencela-cela ujian lagi berangnya ada kata kok masalahnya dari rumah nggak dibawanya mantel nggak dibawanya lain baju tipis di bawah hujan lagi kalau jalan menuju sekolah hari itu mulera pernah hujan lo ya mana hari disumpahi ikut dan mulia kan apa gitu ya hujan lagi alhamdulillah hujan berbunuh panen baru maka nikmat Tuhan sebut maka perhatikan sekalian disko yang ingin saya sampaikan tentang nikmat Tuhan tadi barangkali Bapak coba juga mendengarkan dengan media ini ya media Infocus nikmat Tuhan yang telah dilupakan sekarang ya sebagian oleh anak-anak Pak yaitu media era digital sekarang sengaja Pak cari ini bahannya yang terkait dan akurat dengan yang terjadi kini dengan yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi dulu ya alat komunikasi kami dulu masuk sekolah guru yang ada di sekolah alat komunikasi kami dulu berupa surat kini kalau ada musibah terjadi di kampung ada terjadi suatu berita kabar yang tidak baik betul surat itu kepada yang terhormat Kakanda di Jakarta bersama sore ini kami sampaikan kita telah mendapat musibah telah meninggal dunia salah seorang orang tua harap aku bantang ke kantor pos batempel perangko betul alamatnya dan biar dalam kantor pos masuk ke kota sebelum pulang gua pikir itu datanya kami itu nah begitu susahnya dulu berkomunikasi tetapi sekarang apa yang terjadi sekarang kita bisa laporkan langsung pada detik itu juga dengan cara langsung bisa dilihat oleh orang di belahan dunia manapun jadi topik Pak hari ini dengan demikian, maka jadilah kamu para pengguna, pencipta kesalehan digital. Apa itu kesalehan digital? Hindarkan hal-hal buruk dalam berkomunikasi melalui media elektronik ini. Yang pertama, ini ya, mendidik anak di era digital, sosial media berdampak kepada pornografi. Itu judulnya Pak. Iko kamalih Pak tadi membaca di masjid Pak ganji cerita Pak ini. Kenapa demikian? Kalau ini dapat sampaikan, karena kamu sekarang berada pada era ini. Coba lihat perhatikan gitu ya. Yang pertama, teknologi ini merubah perilaku masyarakat beralih ke media yang cepat dan memudahkan. Koran orang boleh gini, orang hanya melihat di media kabar tinggi Padang Express, semuanya sudah ada di genggaman HP Anda semuanya. Yang kedua, masuk kepada fenomena. Cadian kurang biji merah nomor 2 itu serang manga gitu kan. Sedang berada di pelaminan tenda biru ada organ ada orang menyanyi ya lah. Itu kan orang barale dia kapal bu ya wedding party. Orang sedang barale coba bu lamun lo jalan serang-serang. Anak daro menjape serang. Merpula jape lo serang. Kalau besok kami dulu tuh pasal Papua mati tahu itu pasal orang menggaji saya iko mado kamari tidak ada kemesraan antara mereka padahal nggak ada orang berapulai itu menikah cuma pasang kan terpegang tangan tebal itu juga Pak kami lamu Pak yo lamu aja laki mana cuma itu yang terjadi baik lanjut ke kamar di tengah kabar di tengah setelah melahirkan dia nuberahi seorang anak itu juga karajonya baru apa main HP ibunya minta tablet, anak lama nangis sesurat. Kau bisa cuma ngecek, apa cara apa?
Amas lo berubah jadi HP, jadi HP pintar Android lah katanya. Selalu ditimbang, selalu dilihat, selalu dipegang, simpan baik-baik. Anaknya entahlah tahu dia katanya kabar luar, tidak maju semua kayak kurang bakal ibu isi HP. Ini yang harus kita ubah. Jadikanlah kesalahan digital dalam hidup. Begitu juga seterusnya. Dan akhirnya ketika bayi fase mencoba, menangi anak kebagian serale, lah sibuk lo jadi itu enak. Maka kita terkontaminasi tentang masalah sosial anak. Inilah setelah terjadi masalah bangsa karena membentuk masyarakat anti sosial namanya itu. Lanjut, coba lihat. Setelah sekolah, ikolon terjadi. Masyarakat anti sosial itu, lihat apa? Sekolah TK-nya sibuk di permainan. Sebetulnya lain, nasional dia di tengah dia setelah SMA atau lain. Sama sekolahnya disimpannya kalau tiba guru, kawan disimpannya. Kabar juga ada terjadi. Tapi kalau nasional lain itu mau sudah. Lama kali ibu tidak ada tegur sapa di antara mereka. Serman bermusuhan saja, larut di dunia masing-masing. Kata orang, mereka sunyi dalam keramaian. Orang-orang milis itu tapi dia merasa sunyi. Jangan ini sampai terjadi bagi anda, karena ini termasuk tidak menggunakan nikmat Allah dengan sesuai dengan yang tepat sasaran. Setelah dewasa juga demikian, coba lihat orang tidak peduli lagi dengan lingkungannya, sibuk dengan urusan masing-masing. Baik, kita lanjutkan karena ini ada beberapa di bawahnya. Kenapa ini pelariannya ke sana? Pertama, kamu butuh hiburan benar. Gunakanlah hiburan yang baik. Gaul Pak, boleh. Jika sosial itu bisa bernilai baik, bisa bernilai yang buruk, maka ambillah yang baiknya. Kemudian apalagi karena bosan, karena mengikuti perkembangan dunia modern, karena kesepian, stres, mudah, kemudian karena sesuatu yang ingin segala sesuatu itu serba instan dan cepat. Kita lanjut. Nah, ini hasil penelitian ya. Penelitian ini masih akurat, kemarin itu masih dibicarakan. Perusahaan keamanan siber ya telah merilis laporan tentang penelitian soal skenario yang membuat masyarakat modern tertekan saat ini. Hasilnya, kehilangan smartphone, foto digital dianggap menyedihkan ketimbang kehilangan orang tua, teman, atau yang lainnya. Anak-anak Pak ini sebagian enak nyusuan HP ini dalam pada semua orang tua. Semua orang tua dah agar pagi sore visual lainnya semua dah. Tapi cuma HP ini lah mau tinju orang. Gimana tadi makan mati tinjuan sih? Cakap. Ini penelitian yang harus kita waspadai bahwasanya ini jangan sampai terjadi. Iko Basari pembaca Stefan. Kenapa Basari? Ya, karena ini yang pertama hasil penelitian anggota keluarga sakit atau meninggal dunia itu termasuk kesedihan bagi kita. Yang kedua, perangkat elektronik kalau hilang ini termasuk hal yang menyedihkan. Terus sampai ke bawah. Yang nomor 4 apa bacanya itu? Putus cinta, menyedihkan ya? Tidak ada. Putus cinta dulu. Baik, kita lanjutkan. Akun media sosial di hack orang, dibaca orang ya, sawah dibaca ya. Akun media sosial kita jadi bacaan. Itu menyedihkan. Kehilangan kontak sesama teman juga menyedihkan. Bertengkar dengan teman, pasangan atau anggota keluarga. Kecelakaan mobil, hari yang buruk ataupun hewan peliharaan meninggal atau sakit. Ini menyedihkan. Tapi kita lihat selanjutnya, kaum muslimin rahimahumullah, anak-anak sahabatnya, dalam waktu yang mulia ini Pak ingin menguraikan ini. Dari hasil penelitian ini, bahwasanya ini yang kita takutkan ya. Coba lihat nanti, baca yang dalam kotak kuning itu. Di tahun 2008 sampai 2010, 67% dari 2.818 siswa sekolah dasar di wilayah Jabodetabek telah membuka situs pornografi. Kenapa? Karena ini begitu memasyarakat bagi orang. Dikirim melalui media sosial, maka merubah perilaku orang. Bang mungkin Pak sampaikan, jangan terjadi di anak di sini. Kenapa? Karena memberikan temanya ini, kamu harus saleh digital. Gunakanlah alat media komunikasi itu untuk hal yang bermanfaat. Melihat kajian, melihat uraian beberapa kajian ilmu agama tentang fikih, tentang hukum Islam, sirah nabawiyah dan lain-lain. Jangan itu yang kamu buka.
Lanjut bawahnya sekitar 24% mengaku telah melihat video itu. Sekitar 22% melihat pornografi di situs internet, kemudian yang lainnya melalui telepon genggam. Jadi Pak, Bu, kami dulu tahun ajaran baru membuat kesepakatan dilarang memberikan tugas cari di internet itu berayinan apa, cari ke warnet top 3 Mabaliko segala macam. Benarkah mereka mencari rujukan literasi yang disuruh guru? Benar, hanya 10 menit pertama. 50 menit ke depan dia pakai saja membeli ke entah ya sana dicari ya enak. Pikiran tuh entah ya dapat puasa. Kalau masuk film India nehi sebenarnya. Ini hasil penelitian. Maka ini harus kita waspadai dari sekarang. Lanjut di bawahnya lagi, anak enggan berteman berkomunikasi dengan orang tuanya. Waktu bermain yang cukup lama, di atas 6 jam, anak akan marah atau sedih kalau dia ditipu. Saat orang tua menolak meminjamkan HP, dia bisa minta. Padahal dia bilang bapaknya, marah buena. Padahal dia masih anak kecil itu. Kemudian apalagi rutinitas terganggu, malas makan, malas mandi, bolos sekolah, malas puasa, malas salat gebuk. Pulang ke sekolah, untung dia masih jami acara kok, les salat zuhur sebelum pulang. Kalau di sekolah, salat di rumah ya kecilnya sadanya. Kalau kamu zuhur jual asar lo ketemu lo cuma maghrib. Apa kecilnya? Wah kena salat asar kok salat zuhur kok. Jadi diputar, tunggu sebentar dulu. Akhirnya orang sudah azan Pak. Ini sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Sampai gini. Jadi walaupun temanya surat At-Duha, maka nikmat Tuhanmu telah kamu salah gunakan. Terus berbagai pekerjaan di rumah dibiarkan menunggu. Pilih aku muas segala macam baju udah usah sah. Hari Senin misuat dapat cuci besok kaminya udah usah sah. Tak kenal saya pagi kenal si main game. Apalagi kalau di dalamnya ada perjudian. Kok ayo. Kemudian pola tidur terganggu karena sering bermain sampai larut malam. Entah apa namanya permainan itu Pak, tak tahu. Mobile Legends ya. Entah apa lagi banyak nama-nama yang lain itu. Oh iya, coba sebutkan 3 yang lain. Nah, apa lagi? Slot ada slot? Ada. Cik, kau bagi ya? Kau bagi ya bapak minta dong. Ada minta sedekah kan kenapa? Kalau sedekah cik. Mata-mata yang begitu. Maka ini yang mengakibatkan kamu sampai larut malam, pagi di sekolah, jam ketiga ke 4, taruh caca karena ada kau bunyi kuat. Baru bunyi itu kalian. Pak, kami tadi tak kena kalalo, kalau ngaji-ngaji orang si jamiah baru tak kena kami kalalo. Kami yang si main game. Ini merubah pola. Ingat, ini termasuk telah melupakan nikmat Allah.